Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Mei 2025 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat, pekan biasa ketiga Paskah, gereja menyediakan kepada kita sebuah bacaan yang sangat menarik tentang roti hidup, yang diambil dari Injil menurut Yohanes, bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil dari Injil Yohanes ini luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak makan daging dan minum darah Tuhan, dia tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Dan ini sangat sesuai. Karena Tuhan juga mengatakan pada teks lain, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesuslah sang hidup itu. Dan supaya kita mempunyai kehidupan di dalam diri kita, harus bersatu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Makan tubuhnya, minum darahnya. Tentu hal ini mengejutkan bagi para murid. Dan memang benar, sesudah Yesus mengajarkan tentang makan daging dan minum darahnya, banyak orang yang pergi. Dalam teks lain kemudian Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, tidakkah kamu mau pergi juga?" Itu karena para murid yang lain tidak bisa menerima ajaran Tuhan ini tentang makan daging dan minum darahnya. Tetapi rupanya nanti pada waktu Kamis Putih, makan daging dan minum darah itu ternyata secara sakramental, yaitu dalam perjamuan, mengangkat roti dan mengatakan, "Inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup oleh aku." Mengangkat piala yang berisi anggur dan mengatakan, "Inilah darahku, makan, minum supaya kamu hidup oleh aku." Secara sakramental, tetapi itu real, bukan simbol. Makan daging dan minum darah itu bukan simbol, sungguh-sungguh tubuh Kristus, darah Kristus. Bagaimana kita tahu itu bukan simbol? Ya karena para muridnya pada pergi semua. Kalau itu hanya simbol, ngapain pergi? Itu kan cuma simbol.
Tetapi kalau makan daging dan minum darah, dan itu beneran, waduh, wah itu kanibalisme, nggak bisa diterima. Maka mereka pergi. Karena itu, sakramen Ekaristi itu bukan simbol. Itu sungguh tubuh Kristus, itu sungguh darah Kristus. Sehingga yang memakan tubuh Kristus, meminum darahnya, hidup oleh Tuhan. Mempunyai hidup di dalam dirinya. Tubuh dan darahnya itu mengalir di dalam diri kita, tak terpisahkan. Karena itu kita menjadi satu dengan Tuhan sendiri. Dan itulah komunio, menjadi satu dengan Tuhan. Secara sakramental, tetapi juga berarti secara real, nyata. Maka terjadi transubstansial. Ketika dalam Ekaristi diadakan doa syukur agung dan konsekrasi, pada waktu itulah terjadi transubstansial, perubahan substansi. Dari roti menjadi tubuh Kristus, dari roti menjadi daging, dari anggur menjadi darah. Dan karena itu kemudian itu sungguh tubuh Kristus, itu sungguh darah Kristus. Dan kita kemudian menghormatinya sesuai dengan kenyataannya. Karena itu tubuh dan darah Kristus, kita menghormatinya seperti menghormati Tuhan sendiri. Karena memang itu Tuhan sendiri, tubuhnya, darahnya yang diberikan untuk kehidupan kita. Maka menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi itu adalah anugerah yang terbesar, kita boleh mengatakan. Karena kemudian kita bisa bersatu dengan Tuhan sendiri. Dan itulah sebabnya perayaan Ekaristi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena perayaan yang lain, kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Tidak bersatu dengan Kristus. Meskipun dalam perayaan itu kita bisa menyembuhkan ribuan orang, dibandingkan dengan Ekaristi yang sangat sederhana, nggak sebanding. Karena ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya Ekaristi itu yang paling penting tubuh dan darah Kristusnya. Memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dalam Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Bukan lagunya, bukan nyanyiannya, bukan tari-tariannya, bukan itu. Tetapi menerima tubuh dan darah Kristus. Menerima kehidupan kekal. Mempunyai sang hidup sehingga kita tidak mati lagi. Maka nggak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Pada waktu itulah Tuhan bertindak menyelamatkan kita. Sehingga kita tak terpisahkan dengan Tuhan. Di dalam diri kita itu mengalir menjadi satu tubuh dan darahnya. Nggak bisa dibagi-bagi lagi. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam diriku. Itulah yang disebut dengan interbeing. Seperti Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama, dengan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita menerima Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan hidup di dalam diri kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus, aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus. Dan karena itu kemudian semua ku anggap rugi, karena aku sudah menerima Kristus, menerima kehidupan dan kehidupan yang mulia dan kekal. Maka bacaan hari ini itu menakjubkan sekali, termasuk salah satu teks yang sangat indah yang bisa kita mengerti. Karena kemudian relasi kita dengan Tuhan tidak lagi ditentukan oleh baik, buruk, benar, salah. Tetapi sebuah komunio. Kita baik ya diampuni, ya tetap dicintai. Tidak baik pun diampuni, dicintai. Karena kita sudah menjadi satu. Seperti ibu dengan anaknya. Anaknya tidak baik ya tetap anaknya. Karena relasinya melampaui baik, buruk, benar, salah. Di dalam diri kita sudah mengalir darah Kristus, mengalir juga menjadi satu tubuh Kristus yang tak terpisahkan, nggak bisa dipisahkan karena terjadi kesatuan substansial. Itulah komunio, itulah Ekaristi, itulah keselamatan ketika Allah dan manusia menjadi satu. Itulah surga, jumbuing kawula Gusti, menjadi satunya Allah dan manusia, dan itulah keselamatan yang tak terpisahkan. Maka bersyukurlah kita yang makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Karena kita bersatu di dalam diri Kristus. Dan kalau kita sudah bersatu dengan Kristus,
maka kita harus hidup dengan mengasihi. Karena menjadi satu itu berarti mengasihi. Mengasihi itu berarti menjadi satu. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia lahir dari Allah, dia mengenal Allah, dan dia ada, tinggal di dalam Allah. Maka antara Ekaristi dan mengasihi tidak terpisahkan. Kalau kita sudah merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus, dan tidak hidup di dalam kasih, itu kontradiktif. Maka mari kita menghayati hidup kita sebagai kehidupan yang digerakkan oleh kasih. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan, melalui Ekaristi, melalui komunio. Bersatunya Allah dan manusia yang adalah keselamatan bagi kita semua. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya berdoa semoga Anda sekalian diberkati Tuhan, sehingga mempunyai iman yang kokoh, terutama iman akan tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, yang membawa kita kepada kesatuan dengan Tuhan, keselamatan, sehingga kita bisa hidup di dalam Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan karena itu kita digerakkan untuk terus mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi sesama ciptaan. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, perjuangan dan niat baik saudara, dilimpahi berkat Allah yang maha baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Mei 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.